harusnya kita lakukan dan yang tidak harus kita lakukan, gitu kan? Yang saya dengar dari ada kejadian pelecehan seksual. Minta bukti. Anaknya tadi namanya Rizka mana? Saya ingin tahu. Masih bisa dimaklumi, makanya dia tidak bisa bertemu sama Ustadz, mungkin karena kejadian ini trauma sama melihat Ustadz Mas Ray ini. Jadi sekarang ini lebih baik untuk Mas Ray sendiri, untuk kebaikan Mas Ray dan untuk kebaikan Pak Andinya. Alangkah lebih baiknya Pak RT ini kita usut tuntas. Karena juga bisa dibilang ini berita udah menyebar di desa gitu. Karena yang melakukan pengobatan itu secara di konten. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda cari? Versi yang Anda buat ini versi yang Anda buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat-nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita berbanyak bersolawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen, yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya yang di dalam negeri maupun di luar negeri mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dan mudah-mudahan apabila sahabat-sahabat semua yang di luar sana memiliki sakit, insya Allah di sinilah kita yakin kepada Allah dan saling mendoakan, mudah-mudahan Allah angkat penyakit tersebut. Namun apabila sahabat-sahabat ya yang di luar sana memiliki masalah di dalam hidup yang belum kunjung selesai, sama-sama kita doakan juga mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan. Baik sahabat-sahabat ya, di sini saya bersama ya seperti biasa Pak RT, karena juga ini masih di daerah luang lingkupnya Pak RT, warga binaan Pak RT gitu sahabat. Jadi tadi Pak RT ini bentar sahabat, yang lagi ada suara gedung sama mobil jadi kesini. Jadi Pak RT tadi ngabari saya, melapor ke saya bahwasannya salah satu tokoh agama yang ada di kampung ini sudah mendengar sahabat isu ini. Ini kemungkinan Pak Andi ini menyampaikan hal-hal ini yang kemarin dituduhkan kepada saya, padahal buktinya belum jelas sahabat-sahabat. Dan saya pun sampai sekarang ini belum juga bisa bertemu dengan anaknya beliau yang mengaku sebagai korban nih tadi sahabat. Jadi di sini salah satu tokoh agama di sini bernama Ustadz Iqbal ya. Iya, Ustadz Iqbal. Jadi beliau itu dekat dengan Pak RT kan, karena dia tokoh agama di sini Pak RT ya, iya, dekat sama Pak RT. Iya, jadi itu kayak mana Pak RT? Katanya dia ngomong sama Pak RT supaya bisa dipertemukan dengan saya itu. Iya, dia gini ya. Waktu kita lagi sholat kemarin kan, duduk berdua kita sama dia menceritakan gini, Pak RT pertemukan saya sama Mas Rina apa Pak RT gitu kan. Ya udah, nanti kapan Bapak mau bertemu kita atur jadwalnya, karena Mas Rina itu agak susah itu gini, kita telepon jam segini juga belum tentu dia bisa ngangkat, karena dia juga ngisi acara, dia juga dakwah apa kan, banyak jadwal dia. Jadi pas kebetulan kan Mas Ri juga ngangkat, ya udah kita ngajak jumpaan untuk malam ini aja langsung gitu kan. Kemarin dia bilangnya Pak Ustadz gitu. Berarti beliau ini ibarat dengan logatnya itu marah besar Pak RT ya, karena mendengar saya ini telah mencabulin, berbuat asusila. Padahal saya ini kan seorang ustadz, kok bisa berlaku cabul gitu. Itulah makanya kan Mas Ri, saya sebetulnya malas bicara panjang lebar tuh kan, karena gini, dia yang dibahas tuh tentang masalah pencabulan yang begini, pokoknya seperti udah mendengar semuanya gitu kan. Sedangkan dia
memang betul-betul nggak tahu kejadiannya itu kayak apa kan. Cuman ya bagus langsung aja kita jumpa sama orangnya, ngapain kita juga menceritakan orangnya di belakang, jadi biar Pak Ustadz juga tahu, kita semua tahu gitu. Ya makanya di sini Pak RT ya saya ya enggak masalah kalau memang Ustadz Iqbal tadi pengen ketemu dengan saya gitu kan. Ya namanya juga saya enggak bersalah. Jadi kalau memang beliau itu ingin ketemu dengan saya, bertemu dengan saya, ya udah enggak masalah. Jadi nanti kan kita lebih enak biar bisa kita klarifikasi. Jadi takut nanti makin berpanjangan gitu Pak RT. Jadi ya dia memang kepingin kali jumpa Mas Ri, memang mau dipertanyakannya betul dia Mas tentang masalah itu kan. Kok kita di sini di kampung kita kenapa harus Mas Ri aja terus yang dipanggil. Udah sekali dipanggil gitu kan, kenapa dia berbuat seperti itu sama warga kita gitu Pak, ngomong ke Pak RT kan. Berarti beliau tuh ada tanggapan seakan-akan mungkin Pak RT ini backing saya gitu ya. Karena gitu. Jadi saya jelaskan juga gini kan, di sini Pak Ustadz ya, saya juga tidak membela Ray, juga nggak bela sana sini lah pokoknya. Intinya yang saya bela itu cuma yang benarnya aja. Jadi di sini saya juga nggak tahu, tapi saya juga nggak percaya, gitu kan, nggak percaya tadi gini. Master itu apa mungkin mau ngelakuin seperti itu, sedangkan dia juga Ustadz, dia orang baik, gitu. Yang penting Pak RT jangan menimbulkan kata-kata yang seakan-akan tuh backingi saya tidak mau seperti itu. Intinya saya di sini kan ingin mengklarifikasi, ya saya siap bertemu dengan Ustadz Iqbal tadi kan gitu. Yang penting itu tadi, maksudnya saya tidak mau. Ini kan saya kan di sini tamu Pak RT, saya tamu di sini kan. Ya jangan sampai ada keributan, ada kerusuhan di sini gitu Pak RT. Makanya ya gimana baiknya lah nanti di sini. Intinya saya ada itikat baik, niat baik ingin bertemu sama Ustadz Iqbal tadi Pak RT. Baik sahabat-sahabat, mungkin sahabat-sahabat sudah mengetahui ya pembahasan kami tadi, memahami pembahasan kami tadi. Dan sahabat ada suara sebentar. Jadi sahabat-sahabat, kita lanjut aja sholawatan sampai nanti kita tutup istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta idhbiru maqami, anta misbahu suduri. Ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal Khafdi Qaili, ya Habibi ya Muhammad,
الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام كبرتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi Muhammad. Berarti ini lokasinya sama seperti kemarin ya? Iya, dia Pak Ustadz itu kan dia ngajak jumpa di warung sekalian katanya mau ngopi-ngopi, santai gitu. Kameramen, ini maaf ya, kamu tuh kalau misalkan seandainya pas sholawat, jadi kan kalau ada sepeda motor atau mobil yang lewat, kamu dikit maju aja, karena sholawatnya nggak dengar sama netizen, nanti yang ada netizen kasihan, terus bisa mendengar sholawat jadi dapat pahala, jadi gara-gara kamu itu takutnya nggak dengar, karena nanti takutnya suara sholawat tadi kalah sama suara motor, paham tak? Ya, gimana kameramen? Iya Bom. Nah, jangan petak-petok gitu ya. Tapi adem ya Mas, denger sholawatnya ya. Adem tenan sholawatnya. Nah, juga sholawat ya juga harus pasti kok. Memang enak, dengernya ini enak. Oh iya nanti nih Mas. Pak RT, katanya tadi udah dipesan minum ah? Ini masih. Kan dari Pak RT ada minumnya? Dari pesan ah? Dari mana Bang? Allah. Tadi Pak Ustadz Iqbalnya sekalian pesan kan? Iya, udah. Dari tadi Pak Ustadz. Baru. Ada Mas? Thanks. Ini mana? Ya, aku tahu. Satu lagi mana? Yang teh panasnya. Enggak, dingin. Oh, ini abang dingin, panas ya? Enggak dingin ya. Ini sih Ustadz ya, panas kan? Bismillah. Ini namanya Ustadz Iqbal. Jadi inilah namanya Mas Ri Pak Ustadz yang memang Ustadz tuh mau jumpa sama Mas Ri inilah di orang. Oh, ini namanya Mas Ri ya. Yang kita ceritakan tadi. Itu ini maaf Ustadz ya, ini kan kita ya. Saya kan di sini nyari nama juga. Boleh ngerokok ya? Oh, boleh. Nah, intinya saya kan berkelan nikah mencari saudara Ustadz ya. Ustadz memang kan apalagi tokoh agama di sini kan gitu. Iya. Jadi tadi Pak RT ini kan ngasih informasi ke saya bahwasannya Ustadz ini kan tokoh agama di sini, kebetulan dekat juga dengan Pak RT. Katanya ada hal yang mau disampaikan sama saya selaku Mas Ria sendiri gitu Ustadz. Kira-kira apa gitu yang mau disampaikan sama sayanya? Ya. Saya selaku tokoh agama di kampung ini juga kan. Sebelumnya saya juga ada dengar berita dari Pak RT-nya untuk kasus yang kemarin itu ya. Iya, yang di Iya, berarti kasus apa itu? yang dari Pak Andi itu ya. Iya, Dari kasus Pak Pak Andi. Kasus dari Pak Andi. Nah, itu gimana, Ustaz? Kan seperti ini, Ustaz ya. Kita sama-sama Ustaz, kita tahu yang seharusnya kita lakukan dan yang tidak harus kita lakukan, gitu kan? Yang saya dengar dari Pak Andi, ini yang saya dengar dari Pak Andi dari sebelah pihak keluarga dari Pak Andi sendiri, anak Pak Andi sendiri. Yang namanya ini ya, siapa? Rizka ya. ya. Yang namanya Rizka. Ada kejadian pelecehan seksual, ya kan? Kita di sini selaku ustadz ataupun tokoh agama, kan kita paham betul masalah hukum-hukum yang ada di agama nih. Mengapa bisa terjadi, mengapa bisa ada isu yang seperti itu? Berarti kan ada nih
ada dia kejadiannya, ada kejadiannya yang bisa menimbulkan isu seperti itu. Nah, hal itulah yang saya tidak mau terjadi di kampung saya ini. Jadi gini Ustaz, ini saya mengklarifikasi Ustaz ya. Jadi kemarin memang dari pihak Pak Andi, ya Pak RT ya? Pak RT juga di situ kemarin sebagai saksi, karena kan juga dia di ruang lingkup kawasan warga binaan lain. Jadi kemarin Pak Andi itu memang menelpon ngajak bertemu dengan saya, ketemuan, katanya minta tuntutan pertanggungjawaban. Katanya anaknya yang bernama si Rizka tadi itu pernah menjadi pasien saya. Itu kata dari Pak Andi tadi yang merasa dirugikan dengan saya kan itu. Jadi di situ saya bilang, kapan ini gitu, kapan datangnya gitu kan? Karena admin saya dari pengobatan tadi kan saya ada admin sendiri nih. Di situ ada data. Jadi siapa tamu yang datang itu ada terdata. Dan Pak Andi itu enggak bisa memberitahu kapannya, alasannya enggak tahu karena anaknya kan itu. Itu poin pertama, oke, bisa saya maklumi kan gitu Ustaz ya. Lalu di poin kedua, ketika saya ingin ngajak ketemuan itu di rumahnya langsung nih. Lalu iya kemarin di sini juga ketemu Pak RT ya. Di sini juga. Dan beliau tuh alasannya ada kesibukan. Gitu, jadi enggak bisa. Lalu kejanggalan yang ketiga, ketika saya minta bukti anaknya tadi namanya Rizka mana, saya pengen tahu gitu. Nah, jadi biar langsung anak aja ngobrol RT ngomong ke saya gitu kan. Jadi lebih enak. Dan ternyata orang tua tadi selaku Pak Andi tadi itu alasannya anaknya enggak bisa diketemukan dengan saya gitu Ustaz. Ya oke, ini saya potong dulu ya Ustaz ya. Saya juga udah datang ke rumahnya Pak Andi nih. Udah cerita banyak soal masalah kasus inilah. Nah, di situ saya lihat memang Rizkanya masih trauma. Sebagai seorang wanita, dia pasti trauma dengan hal-hal yang seperti ini. Tapi jadi masih bisa dimaklumi, makanya dia tidak bisa bertemu sama Ustadz mungkin karena kejadian ini trauma sama melihat Ustadz Mas Ray ini. Nah, gini Pak Ustadz ya. Ini kan yang Pak Ustadz dengar langsung dari ceritanya Pak Andi ya. Nah, bukan saya juga membela Mas Ray, biarpun Pak Andi itu warga kita. Jadi kita tahu betul Mas Ray ini siapa, bagaimana sifatnya. Bukan juga saya terus mau membela Mas Ray ya. Pak Iqbal ini kan taunya bahwasannya kalau Mas Ray ini mencabuli anaknya. Tapi di sini saya juga nggak percaya gitu ya, karena di sini terlalu banyak kejanggalan Pak Ustadz. Kejanggalan tuh banyak. Untuk menunjukkan bukti pun Pak Andi itu nggak bisa. Kita jumpa di rumahnya pun selalu dilarang. Kenapa harus selalu di warung ini dia mengajak jumpa gitu kan? Jadi di situ saya cuma membela Pak Andi tadi kan. Dia bolak-balik bilangnya, saya laporkan kalian, saya laporkan begini, saya bawa ke ranah hukum, saya bawa ke sini. Ya saya nantang aja Pak gitu kan, nantang itu tadi. Ya udah silakan bawa, tapi tunjukkan bukti-buktinya yang betul, yang benar gitu. Bukan apa yang kita takutkan tuh nanti gini kan. Tahu lah Pak, model anak zaman sekarang ini kan gini. Karena dia udah saking takutnya tadi sama orang tuanya untuk berbicara, untuk ngomong. Takutnya dia tuh karena kena pergaulan Pak gitu kan. Tapi orang tuanya ini tadi tetap ngebantah, anak saya nggak pernah keluar, anak saya nggak pernah main-main, anak saya nggak pernah ngumpul-ngumpul sama kawannya cowok-cowok, anak saya selalu sekolah katanya. Iya, tapi kita apa tahu dalam pengawasan itu kita apa bisa ininya melihatnya kan nggak tahu sih Pak. Jadi di sini kan yang saya takutkan dia sama cowoknya sendiri ataupun sama teman cowoknya udah di kayak gitu kan, bahasanya udah pernah lah sama cowoknya tadi. Jadi hamil kan, takut mengakui gitu. Jadi dengan bingungnya dia, Mas Ray lah diakuinya tadi sebagai yang mencabulinya gitu. Untuk Pak RT sendiri, ini saya mau tanyakan ke Pak RT sendiri. Pak RT
sudahkah datang ke rumah Pak Andi? Iya. Ada waktu pertama kali kita jumpa Mas ya, pertama kali kita jumpa, terus keesokannya kan sekitar jam-jam habis sholat zuhur lah Pak ya, habis sholat zuhur nggak salah saya datang ke rumahnya kan. Ya memang anaknya tuh nggak mau keluar kamar gitu kan. Di situ juga saya tanda tanya, bahkan digedor kan, kita gedor gitu, nyaut pun nggak, apapun nggak, seperti nggak ada orang dalam kamar gitu. Ya saya pun juga bingung kayak mana mau minta kejelasannya orang tuanya. Jadi saya tanya orang tuanya, jadi kayak mana lah dia makannya, kayak mana lah dia ininya. Cuman mamanya yang bisa katanya. Itu pun sama mamanya katanya tutup mulut. Jadi kita juga bingung Pak gitu. Nah, jadi yang saya herankan ini tadi, kok kenapa Pak Andi ini tadi orang selaku orang tuanya langsung menuduhkan itu langsung sama Mas Rey, bahwasannya itu Mas Rey yang mencabuli gitu Pak. Sedangkan dia untuk menunjukkan bukti-bukti itu nggak bisa. Dia bisanya cuma mengancam dan mengancam aja. Nah, untuk si Dek Rizkanya sendiri, alhamdulillahnya sewaktu saya bertamu ke rumahnya Pak Andi ini, si Rizkanya mau memberitahu, ada obrolan di situ. Untuk si adik Rizkanya. Dia bilang dia memang dicabuli oleh Ustadz Mas Rey ini. Tapi gini Ustadz, ini mohon maaf gitu ya. Gini, kok misalnya kan memang saya nggak ngerasa bersalah kan gitu. Secara logika nih, saya kalau misalkan nyuruh admin saya, ya udah kamu aja yang berangkat menemui Pak Andi, saya juga bisa. Saya kan juga punya admin kan gitu. Cuman karena di sini saya ngerasa tidak bersalah, saya tidak pernah melakukan, makanya saya temui langsung kan gitu. Padahal kemarin admin saya tuh sempat ngomong ke saya, udah Mas Rey nggak usah, ini tak jadi ada keributan. Karena kemarin kan ada lah masalah sama Pak RT juga ya, Pak RT, masalah Jambrong tuh Pak RT ya. Iya. Nah, itulah, itu nggak usah dibahas, intinya ada masalah kemarin itu kan, ada misi kemarin. Jadi admin saya tuh takut. Tapi saya bilang, kalau misalkan saya nggak turun langsung, nanti jadinya malah riuh nih gitu. Makanya di sini saya simpel sebenarnya. Saya nggak takut yang katanya mau dibawa ke jalur hukum, mau begini begitu. Sempat ada zaman katanya Ustadz juga nih, maaf Ustadz ya, Ustadz mengusulkan katanya laporan ke Pak RT, mengajukan untuk menggunakan pengacara gitu. Saya juga nggak masalah. Karena kan ceritanya ketika seorang pelapor ingin melaporkan seseorang, itu harus memiliki bukti yang jelas. Nah jadi di situ. Tapi sebenarnya makanya kalau misalnya sekedar mengaku, oh ya saya telah dicabuli ini, saya telah ngambil ini, melakukan ini kan gitu. Sedangkan waktu saya tanya data di daftar RAM itu nggak ada di situ. Dan ketika saya tanya KTP itu nggak dikasih. Karena kalau misalkan saya ada pasien itu saya minta, saya suruh admin saya itu minta KTP, data dari KTP. Itu saja. Jadi keganjalan sih. Kira-kira menurut Ustadz itu seperti apa lah gitu? Kalau menurut saya sendiri, untuk praktek Mas Rey ini, ya kan, untuk data dan lain-lain itu bisa aja dimanipulasi. Ya, untuk Pak RT juga yang saya tekankan sama Pak RT. Pak RT ini seharusnya ngebelain warganya, bukan si Mas Rey-nya. Ya, walaupun Mas Rey ini udah baik sama Pak RT, seharusnya untuk kasus yang seperti ini saya selaku agama di sini itu kecewa sama Pak RT. Seharusnya bisa lebih tahu lagi nih, ini kasusnya benar atau enggak kan gitu. Nah, Tapi gini Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Kok menurut saya di sini Pak Ustadz, ini kasus ini nggak benar. Ini semua bisa jadi fitnah. Kenapa saya bilang nggak benar? Saya tahu betul lah masalah itu seperti apa kan. Cemana mau saya bilang kasus ini betul gitu kan? Karena kejanggalan itu terlalu besar di sini. Banyak kali kejanggalan. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya itu kan ada yang berani bersumpahkan gitu. Ada yang kita sumpahkan, sampai kita sumpahkan. Ataukah di sini nanti Mas Rey yang kita sumpahkan, yaitu sumpah pocong kita buat nanti, entah pun dari orang tuanya sendiri yang kita sumpahkan ataupun anaknya gitu. Jadi untuk kita lihat siapa yang kebenarannya itu tadi gitu. Manakah
Mas Rina yang benar atau ke manakah orang tuanya yang benar. Dan di sini juga saya Pak Ustadz, saya juga nggak ngebela Mas Rina juga gitu kan. Jadi udah saya tekankan juga sama Mas Ri, kalau memang Mas Ri merasa bersalah, Mas Ri salah di sini, ya Mas Ri juga harus siap terima resikonya apapun hukumnya tadi kan. Pak Ustadz sendiri bilang mau bawa pengacara, ya udah silakan, kita inikan aja, kita bicarakan, terus kita tunjukkan bukti-buktinya apa-apa aja gitu kan. Tapi yang memang betul-betul real, nyata, jelas ya Pak Ustadz ya. Jangan di sini, jangan nanti di sini kan taunya cuman bisa saya tuntut kamu, saya bawa ke jalur hukum kamu, saya bawa begini kamu, cuman pengancaman. Tapi kita jelaskan secara keluarga, kita tunjuk bukti-buktinya, itu nggak ada semua gitu, nggak ada yang bisa gitu loh Pak Ustadz. Jadi kesimpulannya gini aja lah Pak RT. Lebih bagus, lebih baik biar sama-sama kita tahu, biar sama-sama enak kan. Datanya dikumpulkan secara konkret. Karena mau dibawa di jalur hukum kan. Ya. Itu kan lebih baik. Dari Pak Andi sendiri sudah memanggil pengacara. Benar? Daripada kita main sumpah-sumpahan kayak gitu, di dalam agama kita itu sebenarnya sangat-sangat tidak dibenarkan. Apalagi sampai sumpah pocong kan. Kita negara demokrasi di sini, negara hukum, alangkah lebih baiknya kita serahkan ke hukum. Dan untuk Mas Re sendiri, praktek seperti apa yang Mas Re lakukan di tempatnya Mas? Gini, saya kalau misalkan pengobatan nih Ustadz ya, saya tuh menggunakan media ruqyah. Nah, saya tidak pernah menggunakan apalagi kayak menyentuh gitu. Saya media saya ruqyah. Namanya juga seorang Ustadz, mungkin Ustadz juga paham. Ruqyah itu kan kita hanya bisa mendoakan. Dan gitu. Nah, saya juga paham nih. Kan wala taqrabu zina kata Allah. Jangan kita pernah mendekati zina. Jadi setiap ada pasien saya yang wanita, itu saya tidak pernah menyentuh. Apabila nih misalkan nih ada mau pakai terapi, saya memang ada terapis khusus, itu wanita. Memang khusus wanita. Tapi kalau laki-laki memang mau diterapi, itu saya sendiri yang megang. Gitu. Nah, untuk jenis terapinya tadi, apakah itu di suatu ruangan Anda berdua sama Dek Rizka ini ataupun sama pasien Anda atau gimana? Saya kalau pengobatan, saya umum. Jadi misalkan nih pasiennya ada 15 orang. Jadi saya jatah tuh, misalkan satu hari dari jam segini sampai jam segini, saya cuma menerima pasien itu sekitar 30 pasien. Dan gitu. Dan itu di satu ruangan dan lihat sama pasien yang lain. Dan khusus wanita nih ya, khusus wanita, kalau memang dia di terapi, itu kan terapisnya kan wanita, bukan saya megang. Namanya juga pasien itu kan ada yang laki-laki juga di situ. Itu memang di ruangan khusus. Tapi yang nerapi atau terapisnya tadi itu bukan saya. Tapi terapis wanita. Itu memang khusus. Nah, gitu Pak RT. Jadi, ya Pak RT ya. Kan Pak RT bukan tahu sendiri kan? Iya. Sistem terapisnya gimana? Sistem Gitu. terapi Mas Ri ini bukan kita, misalnya pasien Mas Ri ini kan perempuan, contohnya, bukan berarti terus dalam satu ruangan tuh 4 mata atau berduaan, enggak Pak, gitu kan. Ya di tempat umum rame gitu kan, ya langsung aja Mas Ri itu, ya seperti yang dibilang Mas Ri tadi, bukan berduaan atau gimana gitu, enggak. Saya lihat sendiri loh, saya pernah dampingi Mas Ri gitu kan, suatu pengobatan dia kan, ya pasiennya rame Pak, pasiennya rame kan, di situ ada laki-laki, ada perempuan, ya sama rata, mau laki-laki perempuan tuh nggak ada di beda-bedakan, mau biarpun perempuan, biarpun maaf cakapnya ini cewek cantik lah kalau kita bilangnya Mas Ri ya. Benar. Terus kita pilih, ayo bawa ke ruangan, kita terapi, orang keluarganya jangan beli, enggak gitu Pak, ini sama rata semua. Di situ perempuan, di sini laki-laki, di sini perempuan, di sini laki-laki, sama rata di ruangan itu juga semua. Bahkan melihat semua. Berarti tidak ada ruangan khusus di situ. Tidak ada ruangan ada khusus, ruangan itu khusus. memang nggak ada gitu kan. Jadi kenapa bisa terjadi fitnah seperti Gini. Atau kenapa bisa terjadi ada seorang ayah yang melaporkan hal yang seperti ini? Makanya kan itu. di sini saya juga bingung Pak Ustadz. Bingung tadi gini, saya tahu semua apa yang dibuat Mas Ri tadi kan dalam pengobatan-pengobatannya gitu kan. Jadi dalam waktu setelah
di mana dia mencabulinya itu, di mana selanya. Katanya kan dia habis berobat sama Mas Rey gitu. Bahkan kita tanya juga gini, orang tuanya tahu anaknya berobat? Nggak tahu loh. Jadi saya bilang Pak Andi orang tua macam apa sih, masa anaknya sakit juga nggak tahu, anaknya begini nggak tahu. Tahu-taunya cuman bilang Mas Rey dukun cabul apa, seperti itulah, bahasa terlalu kasar gitu kan, sampai dibilang dukun cabul. Kan dah fitnah luar biasa kayak gitu. Udah gitu sampai Mas Rey ini dibilangnya, udah kamu intinya mencabuli anak saya. Jadi di mana saya ini bingung gitu Pak Ustadz, di mana selama Mas Rey itu untuk mencabuli anaknya. Makanya kan saya juga nggak percaya, kejanggalan itu terlalu besar gitu. Mas Rey ini tadi, ya pokoknya saya banyak nggak percaya lah Pak. Ya Mas Rey tahu lah saya sendiri, dia tuh orang baik, ustadz, pendakwah gitu. Intinya gini Pak RT, intinya gini. Untuk kasus ini kita memang harus usut tuntas. Pak Andi juga udah panggil kuasa hukum dia untuk mengusut kasus ini. Intinya gini, saya juga nggak percaya sama Mas Rey ini. Iya, Ya kan? ya, antum maaf ya, Ustaz terserah. Mau percaya enggak percaya ya enggak masalah. Namanya juga manusiawi ini memiliki cara tanggap sendiri. Ya enggak masalah, saya enggak pernah menyalahkan Iya, saya enggak suka sama saya. karena setahu saya seorang ustadz itu nggak ada yang namanya pengobatan secara rupiah ataupun apapun itu yang dikontenkan ya, yang dikontenkan. Nah, seperti sekarang ini juga. Contoh misalkan gini, saya buat konten gerbek-gerbek dukun gitu, itu maksudnya Pak RT apa Ustadz ini menyalahkan konten saya juga gerbek dukun. Ya itu terserah Anda. Tapi untuk yang masalah rukiah dan lain-lain, kita nggak tahu nih, ini kan cuma konten. Yang Mas Rey lakukan kan yang ada, yang kita tahu ini kan konten secara pengobatannya. Kita di dalamnya nggak tahu. Kita nggak tahu di dalamnya itu seperti apa. Gini, Ustaz. Berarti Ustaz kan udah bahas tentang masalah konten gitu kan. Berarti dengan arti kata, itu Mas Rey ini hanya ustadz konten. Dia ini bukan konten gitu. Bisa jadi ini dalam tanda kutip Ustadz Iqbal itu memvonis bahwasannya saya ini seorang ustadz cabul di balik layar gitu. Iya, bisa jadi. Karena kita nggak tahu di balik layar itu seperti apa, Mas Rey kan. Yaudah, gini aja Ustaz. Mau tanggapan orang lain bilangnya katanya saya ini cabul atau segala macam, saya enggak masalah. Yang penting ini, apabila ada yang ngerasa dirugikan dengan saya, monggo silakan. Mau laporkan ke hukum, mau diperpanjang masalahnya sampai diusut tuntas, saya juga enggak masalah. Intinya saya yakin apa yang saya lakukan itu sesuai anjuran syariat, sesuai Al-Quran dan hadis. Kan itu. Oke. Jadi sekarang ini lebih baik untuk Mas Rey sendiri, untuk kebaikan Mas Rey dan untuk kebaikan Pak Andinya. Alangkah lebih baiknya Pak RT ini kita usut tuntas. Karena juga bisa dibilang ini berita udah nyebar di desa kita. Jangan sampai ini nyebar ke tempat lain juga. Yang malu saya. Desa kita Pak RT juga yang malu. Ya udah, nggak apa-apa kita usut tuntas. Pihak Pak Andi juga udah katanya manggil pengacaranya. Ya kita usut tuntas memang betul. Harus memang kita memang harus tahu di mana kebenarannya gitu kan. Karena sampai di sini pun saya juga kok dipikir itu memang nggak ada kayak mana ya bilangnya, nggak ada ininya. Pokoknya nggak ada kebenarannya lah omongan-omongan Pak Andi itu gitu. Jadi saya juga bingung. Ya nggak apa-apa kita usut tuntas. Kita panggil pengacaranya Pak Andi, duduk kita sama gini kan. Kita selesaikan apa yang perlu kita butuhkan. Dari pihak Mas Rey juga, kalau memang betul terbukti ya Mas Rey juga siap salah. Saya siap, pokoknya gini Pak RT. Apabila nanti memang menggunakan pengacara, saya akan kumpulkan data-data saja. Kita ini banding data nih kan gitu kan, namanya juga kita udah masuk hukum. Ya udah saya siap ikuti prosedur dari hukum itu gimana, ya prosedur seperti apa kan gitu. Intinya saya di sini niat saya itu dakwah, niat saya itu melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah seperti yang Ustadz lakukan juga kan, kita sama-sama berdakwah. Ya walaupun media kita berbeda, karena dakwah ini kan yang penting kan dakwah ini caranya tuh bebas sesuai dengan versinya masing-masing. Yang penting isinya itu sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis. Tapi gitu, yang saya tahu versi yang Anda buat ini sesat. Versi yang Anda buat sesat. Kenapa? Gini, udah nggak ngerti ya. Kenapa Ustaz bisa menilai apa yang saya lakukan ini versinya itu sesat?
nggak ada seorang ustadz yang melakukan pengobatan itu secara dikontenkan. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda cari? Uang. Kalau Anda mencari uang, itu duniawi. Berarti Anda sudah sesat dalam mengajarkan agama Allah SWT. Gini Ustaz, saya kalau misalkan pengobatan, ya, saya tuh nggak pernah mematokkan biaya. Bahkan kalau misalnya orang tidak mampu, ya udah silakan, saya obatin, saya bantu. Cuman misalkan nih, saya ada produk minyak wangi, namanya juga minyak wangi Pak RT, Pak RT tahu sendiri. Saya tuh nggak buat sendiri. Saya juga beli minyak wangi ini dari orang lain. Dengan saya membeli kepada orang lain, ini ya, saya kan membantu keuangan ekonomi orang lain. Si pedagang tadi yang jual minyak wangi, dah. Lalu saya menjual minyak wangi tadi, dan persentase tadi sebagian itu saya berikan ke anak yatim. Jadi saya setiap tahun itu ada kegiatan namanya santunan anak yatim, santunan anak yatim akbar. Apakah hal semua itu bisa Anda buktikan? Ya memang sudah, saya mau buktiin gimana? Ya Pak RT, Ustadz bisa langsung aja ngomong ke para pasien-pasien saya di luar sana, ada nggak pernah merasa ditipu sama saya? Kan bisa aja pasien yang Anda tunjukkan itu sudah Ustadz bayar. Pasien yang Anda tunjukkan ini pasien saya tapi sudah dibayar. Kita nggak ada yang tahu. Allah. Semua ini kan udah bisa saja ini udah direkayasa Pak oleh Ustadz Mas. kok bisa ngomong kayak gitu sih Pak Ustadz? Saya tahu betul lah kayak mana yang dibuat sama Mas Rey gitu kan. Jadi Pak Ustadz juga nggak usah menuduh Mas Rey yang... Pak RT jangan termakan Pak RT. Walaupun Pak RT udah Bukan sering dibantu sama Mas Rey, tapi Pak RT harus bisa lebih tahu lagi latar belakangnya Mas Rey seperti apa. Iya, saya bukan juga Pikirkan lagi Pak. bukan juga ngebela Mas Rey-nya, tapi saya memang tahu betul apa yang dibuat sama Mas Rey dalam pengobatan-pengobatannya, apa semua gitu kan. Itu tidak ada yang melenceng gitu loh Pak. Itu memang semua memang sesuai aturannya, anjurannya gimana semua. Pokoknya tidak ada yang dibilang seperti Pak Ustadz tadi bilang sesat apa gitu. Itu nggak ada Pak Ustadz. Tapi nggak masalah nih Ustadz ya. Memang Ustadz mau ngomongin saya sesat ya nggak masalah ya gitu. Karena saya yakin niat saya, karena niat itu kan kita nggak ada yang tahu. Namanya juga manusiawi, ada yang suka dan ada yang tidak suka, ada yang pro dan ada yang kontra kan gitu. Jadi daripada kita di sini ribut, cekcok ya kan. Dan apalagi sekarang ini kan posisinya ini kan Andinya nggak ada yang ngajak Mas Rey cekcok. Enggak gini, Tadi sini kan berdasarkan fakta nih. Mas iya. Rey. Yang saya dengar dari Pak Andi Gini, kan. gini Ustaz ya, maafnya. Ya kan kita gini. Lagi di sini pasti nggak ada Pak Andinya nih. Ya kan gitu. Ya, kalau memang gini, jalan tengahnya gini, ini Pak RT maaf ya. Iya. Kalau memang ini nanti Pak Ustadz menganjurkan untuk melanjutkan ini ke jalur hukum, saya siap kan gitu. Tinggal nanti gimana untuk masalah berkas datanya kita adu banding, ya udah enggak masalah. Gitu aja Pak RT ya. Jadi nanti kapan kita bisa ngobrol lagi, kalau memang udah disepakati pengacaranya, ya udah monggo silakan. Saya siap kapanpun dipanggil dari pihak keluarga Pak Andi dan juga Ustadz Iqbal. Itu aja. Jadi gitu aja Pak RT ya. Jadi ini kita akhiri aja. Ya mudah-mudahan pertemuan di malam ini kita mendapatkan berkah dari Allah Ta'ala. Ya Ustaz ya, izin Ustaz ya. Jadi Pak RT, jago Pak RT ya. Jadi insya Allah kita lanjutkan lagi di hal permasalahannya. Intinya kita di sini menambah tali persaudaraan. Ya kita ke hukum, monggo. Itu aja. Nggak apa-apa ya. Jangan Pak Ustadz aja tadi mau ngajak dia kemarin aja dia nggak mau kan. Ya, itu tetap tadi, dia melalui Pak Ustadz. Udah Pak Ustadz aja yang jumpai. Dia takut ribut sama Mas Rey-nya. Karena udah Gini loh, mungkin Pak. udah sebagai orang tua Mas Rey lah sebagai orang tua kan. Dia cuman yang dia bawakan itu badan dia yang besar, kerasnya dia. Bahkan saya semalam tuh hampir dipukul dia sampai di sini kan leher saya gini kan. Ya saya mewajari itu seorang ayah yang putrinya tersakiti oleh seorang ustadz pemuka agama. Siapa yang tidak emosi dengan hal yang seperti itu? Iya, tapi saya di sini Pak Ustadz, yang saya takutkan itu karena anak zaman sekarang ini kan terlalu mengikuti pergaulan. Itu yang saya takutkan. Karena dia takut dengan orang tuanya, jadi Mas Rila yang diakuinya kok memang mencabulinya. Karena gini loh, untuk kejelasan aja anaknya aja juga nggak bisa menjelaskan, cuman dia yang dijelaskan. Mas Rey yang udah nyabuli aku, Mas Rey yang udah cuman gitu aja dia ngomong anaknya. Udah gini aja, Ustadz maaf ya, yang kita tutup aja dulu kamera. Jadi pada nanti jadi kepanjangan. Pokoknya
Kalau memang jalur hukum saya siap, itu aja. Kita atur lagi Pak RT ya. Harus jalur hukum. Karena untuk semua ini memang harus siap. Deh, baik sahabat-sahabat. Udah gitu aja. Kita lihat aja nanti hasil perkembangannya seperti apa. Pokoknya memang karena dari pihak Pak Andi, apalagi Ustadz ini selaku tokoh agama di sini menginginkan supaya semua ini dilanjutkan ke jalur hukum. Baik, saya Al-Fakir Masri mohon doanya, mudah-mudahan terbongkar siapa sebenarnya yang benar dan siapa yang salah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk salawati, tinggalkan maksiati, ajari salat karo sedekah. Salam sayang kubur semuanya, salam love.